Hai teman-teman, ayo datang ke SEL 2025. Kalau kalian kita di Gereja Baptis Efrata datang bayar cuma Rp50.000. Bapa, kami bersyukur saatnya merenungkan kitab Injil Markus. Mohon anugerah belas kasihan-Mu untuk kami mengerti dan menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Hai anak-anak, yuk kita lanjutkan lagi renungan kitab Injil Markus dari pasal 12 ayat 41 sampai 44. Nanti semua sama-sama perhatikan dan baca sama-sama ya. Nah anak-anak, Tuhan Yesus memiliki 12 murid yang ditetapkan sebagai rasul. Bagaimana ya cara Tuhan Yesus mengajar mereka? Tuhan Yesus mengajar mereka setiap hari dengan cara memerhatikan keadaan sekitar mereka. Misalnya nih ya, ketika ada banyak orang sakit datang kepadanya, atau saat mereka mengalami angin taufan di danau, saat mereka kekurangan makanan, saat menemukan pohon ara yang tidak berbuah, sampai ketika mereka berada di bait Allah. Pada waktu itu Tuhan Yesus duduk berhadapan dengan peti persembahan dan memerhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Ada banyak orang kaya yang memasukkan banyak uang, tetapi ada juga seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit, 2 keping uang receh. Yuk kita baca sama-sama ayat 43. Kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Mendengar perkataan Tuhan Yesus, murid-muridnya pasti merasa bingung ya, karena kan janda itu memang memberi persembahan sangat sedikit dibandingkan orang lain. Kenapa ya Tuhan Yesus mengatakan hal itu? Yuk kita baca sama-sama ya. Tuhan Yesus menjelaskan ayat 44, "Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah anak-anak, hari ini kita belajar lagi tentang iman. Orang kaya itu memberikan banyak uang karena di rumahnya ia mempunyai lebih banyak lagi uang. Apakah orang itu mau memasukkan seluruh kekayaannya ke dalam peti itu? Belum tentu ya. Berbeda dengan janda miskin yang hanya memiliki sedikit uang, tetapi ia justru rela memberikan seluruh uangnya untuk dipersembahkan. Tuhan Yesus melihat iman seseorang. Janda miskin itu berharap kepada Tuhan yang akan memberkati hidupnya. Hatinya tidak terikat dengan uangnya, tetapi ia percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus ingin kamu dan saya juga percaya kepadanya dengan segenap hati. Tuhan Yesus akan memelihara dan menyertai hidup kita. Jadi kamu dan saya bisa melihat iman seseorang bukan dari kekayaannya, tetapi dari kehidupannya. Mungkin kamu dan saya tidak memiliki banyak uang, tetapi kita memiliki satu hal yang paling berharga di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus di hati kita. Tuhan Yesus berkuasa memberikan keselamatan yang tidak bisa dibeli dengan uang, sebanyak apapun. Tuhan Yesus berjanji memberkati hidup orang yang percaya, bukan membuatnya menjadi kaya raya. Berkat Tuhan akan menolong kamu dan saya yang percaya untuk hidup dalam kebenaran setiap hari. Berkat Tuhan juga yang akan menolong kita memberitakan berita yang agung, berita yang besar, berita yang indah, berita yang kekal, yaitu Injil. Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, hidup menang selama-lamanya. Setiap orang yang percaya kepadanya, dosanya dihapuskan, diberikan hidup yang baru. Tuhan akan menolong kita memberitakan Injil. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Nah, buat anak-anak yang belum percaya, saatnya hari ini percayalah kepada
Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena sejak kecil kami memiliki harta yang tak ternilai, harta yang besar, harta yang paling agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi iman keselamatan. Biarlah sejak kecil kami senang belajar firman Tuhan, senang berdoa, senang memberitakan Injil, senang mentaati firman Tuhan. Ampuni jika kami masih sering melakukan hal yang tidak benar. Tolonglah kami berbelas kasihanlah kepada kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.